Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella saya Ahmad Firdaus dengan NIM C1C020087 dari kelas R010 Akuntansi Syariah akan menyampaikan materi mengenai akad ijarah. Materi pembahasan pada yaitu pertama pengertian akad ijarah, yang kedua jenis-jenis akad ijarah, yang ketiga dasar syariah akad ijarah, yang keempat perlakuan akuntansi PSAKE di 107 pada akad ijarah, dan yang terakhir itu ilustrasi kasus pada akad ijarah. Pengertian akad ijarah. Menurut pengertian syara, al-ijarah ialah urusan sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, dapat diserah terimakan, boleh diganti yang telah diketahui, seperti halnya barang itu harus bermanfaat, misalkan rumah untuk ditempati, mobil untuk dinaiki. Jenis akad ijarah yang pertama, ijarah ala al-malfi. Ijarah yang objek akadnya adalah manfaat atau benda, seperti contoh menyewakan mobil atau kendaraan, menyewakan rumah, dan lain-lain. Yang perlu diperintahkan adalah tidak boleh menjadikan objek sebagai tempat yang manfaatnya dilarang oleh syarak. Kedua, ijarah ala al-amal. Ijarah. Ijarah yang objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan. Sementara berdasarkan PSAK nomor 107, ijarah terbagi ke dalam berbagai jenis seperti berikut. Yang pertama itu ijarah asli adalah transaksi sewa-menyewa objek ijarah yang dilakukan tanpa ada perpindahan hak kepemilikan atas aset atau barang tersebut. Yang kedua, ijarah muntahiyah bitamlik atau yang disingkat sebagai IMBT. Ini adalah akad ijarah yang terjadi dengan adanya perjanjian atau wa'ad perpindahan kepemilikan objek yang disewakan tersebut pada waktu tertentu. Tiga, jual dan ijarah. Transaksi ijarah ini dilakukan saat objek ijarah yang telah dijual kepada pihak lain kemudian disewa kembali karena penyewa atau pemilik sebelumnya masih membutuhkan manfaat yang ada di objek tersebut. Yang keempat, ijarah lanjut merupakan ijarah kegiatan menyewakan lebih lanjut barang atau aset yang sebelumnya telah disewa dari pemilik kepada pihak lain. Rukun dan syarat ijarah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat al-ijarah, al-istijar, al-ihtiro, dan al-ikroh, yakni lafaz yang menyerahkan dan suatu persetujuan sewa-menyewa antara yang berakad. Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada 4, yaitu akid, orang yang akad, sigat akad, ujrah atau uprah, dan manfaat. Syarat ijarah terdiri dari 4 macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat al-inqad, yaitu terjadinya akad, syarat an-nafadz, yaitu syarat pelaksanaan akad, syarat sah, dan syarat lazim. Dasar syariah akad ijarah. Pertama ada Al-Quran, yaitu jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah mereka upahmu, yaitu Quran Surat Al-Alaq 6. Kedua ada as-sunnah, berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering, yaitu menurut hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Yang ketiga itu menurut ijma, umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Nasai dari Sa'id Ibnu Abi Waqqas. Perlakuan PSAK 107. PSAK 107 adalah standar akuntansi yang menggantikan standar sebelumnya, yaitu PSAK nomor 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Standar ini berisi tentang ketentuan transaksi mengenai pengakuan dan pengukuran baik dari sisi pemberi, sewa, atau mujir, atau maupun penyewa, itu mustajir. PSAK 107 ini menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran biaya perolehan, penyusutan, pendapatan sewa, beban sewa, biaya perbaikan dan pemeliharaan objek ijarah, serta perpindahan kepemilikan. Ilustrasi akad ijarah. Aset ijarah berupa ruko yang disewa oleh Tuan Zaki diasumsikan memiliki umur ekonomi 10 tahun dan disusunkan dengan metode garis lurus. Nilai penyusutan per tahun yaitu 25 juta atau 10% dari 250 juta atau 2.083.333 rupiah per bulan. Jurnal transaksi penyusutan per bulan yaitu tanggal 30 September 2016, keterangan yaitu beban penyusutan aset ijarah pada akumulasi penyusutan aset ijarah pada debit yaitu 2.083.333 rupiah, di kredit yaitu 2.083.333 rupiah. Keuntungan yang diperoleh dari transaksi ijarah adalah berupa ujrah atau pendapatan sewa yang dibayarkan oleh nasabah. Pendapatan ujrah selama masa akad dikaui pada saat manfaat atas aset ijarah telah diserahkan kepada penyewa atau nasabah. Bank dapat mengakui pendapatan ujrah secara akrual berupa piutang pendapatan ujrah yang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. PSAK 107. Demikianlah presentasi dari saya. Saya mohon maaf atas kesalahan selama presentasi
berlanjut, berlangsung. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.